Hai semua, selamat datang di Duri Bang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini gue bakal bawain storyline sebuah film horor Indonesia yang berjudul Histeria. Histeria merupakan jenis film omnibus yang terdiri dari 5 film pendek, dan salah satunya berjudul Pasar Setan, yang mengambil latar tempat di Gunung Lawu. Pasar Setan menceritakan tentang beberapa pendaki yang masuk ke dalam sebuah pasar misterius di lereng Gunung Lawu. Bagaimana nasib pendaki-pendaki itu selanjutnya? Let's get into the storyline. Sari tersesat seorang diri dalam hutan di lereng Gunung Lawu. Hal itu ia alami setelah terpisah jauh dengan pacarnya yang bernama Jaka saat mereka bermain kejar-kejaran. Dia berjalan tak tentu arah sambil meneriakkan nama Jaka, namun tak ada sahutan. Di sebuah spot, Sari mengikatkan robekan bajunya ke sebuah ranting sebagai penanda. Lalu dia lanjut berjalan hingga tiba di sebuah area yang rapat pepohonan. Dia duduk bersandar di sebuah pohon, lalu kembali meneriakkan nama Jaka. Kemudian, lambat-lambat telinganya menangkap suara keramaian. Suara itu mirip suara keramaian di dalam pasar. Sari pun berjalan mendekati asal suara itu hingga akhirnya dia masuk ke sebuah tempat yang mirip pasar. Suasana sekitar yang tadinya terang berubah menjadi nuansa malam dengan obor di sana-sini sebagai penerangan. Seperti terhipnotis, Sari berjalan masuk makin jauh ke dalam pasar misterius itu. Sementara itu, di pos pendakian terdapat 3 orang pria yang melakukan registrasi. Mereka adalah Zul dan 2 orang temannya. Selesai registrasi, mereka pun mulai melakukan pendakian. Saat menyusuri trek pendakian, Zul seringkali tertinggal di belakang, dan 2 orang temannya ini seolah enggan menunggu Zul agar bisa jalan barengan. Hingga akhirnya, Zul benar-benar sendirian berjalan di trek karena terpaut sangat jauh dengan kedua temannya. Kita beralih ke Sari. Sari seperti terjaga dari tidur. Posisinya tengah berada di antara pohon-pohon tak jauh dari tempatnya sebelum memasuki pasar misterius tadi. Sari lalu berjalan sambil memanggil nama Jaka, namun kali ini suaranya lebih lirih. Kemudian dia tiba di spot di mana sebelumnya dia pernah mengikat robekan bajunya di sebuah ranting. Sari hanya menoleh sekilas, lalu kembali lanjut berjalan. Zul yang masih berjalan seorang diri mendadak berhenti ketika bertemu seorang pria parubaya yang tengah menebangi ranting dan berdiri membelakanginya. Zul bertanya apakah dia melihat temannya. Pria itu tidak menjawab, tapi hanya menunjuk arah. Zul pun kembali berjalan mengikuti arah yang ditunjuk pria itu. Karena kecapean, Zul beristirahat sejenak. Samar-samar ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Setelah mencari asal suara, Zul mendapati seorang wanita tengah duduk sendiri sambil menangis. Ya, wanita itu adalah Sari. Lalu Zul berupaya membantu Sari menemukan Jaka. Sempat dia mengajak Sari untuk turun ke bawah, namun Sari menolak karena dia yakin Jaka pasti nggak nyerah buat nemuin dia. Mereka berdua terus berjalan hingga sampai di area yang merupakan tempat Sari duduk seorang diri setelah terpisah dengan Jaka. Di situ lagi-lagi terdengar suara keramaian. Sari mengajak Zul untuk pergi dari sana, namun Zul nggak mengindahkannya. Zul seperti terhipnotis dan berlari menuju arah sumber suara. Sari berusaha mengejar Zul hingga ia terjatuh. Tapi langkah Zul sudah nggak tersusul. Zul mulai memasuki area keramaian pasar seperti yang dialami Sari sebelumnya.
Di situ tiba-tiba Zul digandeng beberapa anak kecil yang membawanya masuk semakin jauh ke dalam pasar. Zul terbangun dari tidur dengan posisi yang sama dengan tempat Sari terbangun setelah memasuki pasar misterius itu. Ia kebingungan karena Sari tidak ada di dekatnya. Lalu Zul berjalan mencari Sari, hingga dia tiba di spot di mana di situ terdapat robekan baju Sari yang terikat di ranting pohon. Zul terus berjalan, dan di hadapannya dia melihat pria parubaya yang ia temui sebelumnya. Pria itu tengah berjalan menuju ke arahnya. Zul menyapa pria itu, namun dia seperti cuek dengan kehadiran Zul. Saat pria itu berlalu, terdengar dia menyebut sebuah nama dengan lirih. Sari. Kemudian pria itu makin menambah volume suaranya memanggil nama Sari. Sari menoleh karena merasa ada yang memanggil namanya. Seperti tak percaya, dia bergumam menyebut nama Jaka. Pria itu terus meneriakkan nama Sari, dan Sari berlari menyongsong arah sumber suara. Sementara Zul masih terus berjalan, tapi dia kembali lagi ke tempat dia melihat robekan baju Sari. Sari dan pria parubaya itu tiba di spot yang sama, yakni tempat Sari mengikat robekan bajunya. Sari memanggil lirih nama Jaka, dan pria itu tertegun. Namun pria itu tertegun bukan karena melihat Sari, melainkan karena melihat robekan baju. Dia mengenali bahwa itu adalah robekan baju Sari. Lalu dia meraih robekan baju itu. Di titik ini, Sari dan pria itu sebenarnya saling berhadapan. Namun keberadaan mereka tidak terlihat satu sama lain. Demikian juga dengan suara, tidak bisa terdengar antara satu dengan lainnya. Pria itu menangis, meminta maaf kepada Sari sambil memegang robekan baju itu. Karena hanya melihat robekan bajunya tanpa seorang pun di sana, Sari berbalik arah hendak pergi dari situ. Tapi dia kembali menoleh karena ranting itu bergoyang sendiri, seperti ada yang menggerakkan. Dia kembali berjalan mendekati ranting itu. Sari menangis sambil menyebut nama Jaka, pria yang sebenarnya kini ada di hadapannya. Sementara Zul masih terus berjalan mencari Sari, tapi lagi-lagi dia seperti hanya berputar-putar dan kembali ke tempat di mana terdapat robekan baju Sari. Namun kini, baik Zul, Jaka maupun Sari tidak saling melihat keberadaan masing-masing walaupun berada di tempat dan waktu yang sama. Di pos pendakian terlihat seorang petugas tengah menempel foto seseorang yang diberi tulisan Zul, hilang sejak Juli 2011. Sementara di dekatnya ada foto Sari yang bertuliskan belum ditemukan sejak 1990. Scene ditutup dengan seorang pendaki yang sedang packing. Lalu ada suara seorang laki-laki yang bertanya arah jalur turun ke bawah. Si pendaki itu menjawab sambil menoleh ke arah sumber suara, kemudian melanjutkan packing. Ketika dia menoleh sekitar lebih detail, si penanya tadi sudah tidak lagi di tempatnya. Saat dia menoleh ke sana kemari, tiba-tiba saja wajah Zul muncul di hadapannya. Dan film pun selesai. Demikianlah storyline dari film Pasar Setan. Jadi pria parubaya itu ternyata adalah Jaka, pacarnya Sari. Jaka yang masih hidup jadi tambah tua. Sedangkan Sari yang udah jadi penghuni alam lain masih tetap dengan penampilannya seperti saat 21 tahun lalu ia dinyatakan hilang. Lalu
Mengapa Jaka, Sari, dan Zul tidak bisa saling melihat keberadaan masing-masing walaupun berada di tempat dan waktu yang sama? In my humble opinion nih, itu terjadi karena mereka bertiga berada dalam dimensi yang berbeda. Saat Sari memasuki pasar misterius itu, disitulah awal mula Sari memasuki dimensi lain. Saat Zul bertemu Sari, kemungkinan Sari sedang masuk ke dimensi tempat Zul berada. Ketika Zul memasuki pasar gaib itu, disitulah ia berpisah dimensi dengan Sari. Saat Zul berpisah dimensi dengan Sari, Zul nyasar ke dimensi tempat Jaka berada. Jadi dia bisa melihat Jaka, namun di situ Jaka nggak bisa melihat keberadaan Zul. Itulah sebabnya dia cuek ketika disapa oleh Zul. Dan saat mereka berada di tempat yang sama, yaitu tempat yang terdapat robekan bajunya Sari, disitulah mereka benar-benar berada di dimensinya masing-masing, sehingga tidak terlihat satu sama lain. Oke guys, sekian dulu review ala-ala kali ini. Next time, kita lanjut lagi dengan film pendek lainnya dari film Omnibus Hysteria. See you and take care.